Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sudah ada di perkebunan tanaman cabai Mamang Tani yang habis digempur hujan tadi malam ya. Dan memang habis pemulihan dari terkena jamur yang sangat parah ya, sampai rontok. Ini adalah varietas Taruna dari cap panah merah ya, cabai rawit tipe setan ya. Nah kemarin Mamang Tani sudah memberikan insek berkisar di 7-5 harian kalau nggak salah ya, dan pengaplikasian asam amino kemarin percis ya. Nah ini tanamannya seperti ini, kita update ya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Kali ini kita kenali terlebih dahulu ya untuk ciri-ciri tanaman yang keriting ya. Kita cek di pagi hari ya, usahakan cek di pagi hari karena siang itu biasanya hama itu agak sedikit bersembunyi ya. Kalau kita cek di pagi hari bisa cek misalkan ada tanaman ini kan habis pemulihan menggunakan asam amino ya. Kalau asam amino itu cenderung mengundang hama ya menurut Mamang Tani ya, karena memang baunya itu bau dari protein nabati, protein hewani maaf. Nah itu condong kepada mengundang hama ya, karena memang berbau seperti air comberan ya, karena memang mengandung protein ya. Nah setelah kemarin pemberian asam amino ya, kita cek kali ini di pagi hari ya, kita bisa cek ya. Nah seperti ini tanaman, kenali tanaman keriting itu bukan cuman kemarin kita bahas masalah cuaca ekstrim ya. Setelah kita pengaplikasian cuaca ekstrim, kita cek esok harinya, kita cek hari ini berarti ya, kita cek setelah pengaplikasian asam amino sambil kita mengecek apakah ada hama yang mulai banyak ya, atau bisa tidak terkendali lagi ya. Karena ini di musim penghujan, kita cek ya. Seperti ini tanamannya ya, keriting mulai pulih ya keritingnya dari adaptasi cuaca ya, karena memang nah kalau sambil kita cek ya. Nah Mamang Tani kali ini menemukan hama ulat ya, karena memang kemarin sudah ada kupu-kupu liar ya. Ada yang bertanya mungkin kok Mamang Tani banyak sekali ya hamanya ya, karena memang ini Mamang Tani aplikasikan penanaman ini di sampingnya masih lahannya masih lahan bebas ya, tidak ditanami apa-apa, jadi rumput liar saja ya. Makanya hamanya itu tidak berhenti-henti ya, atau tanaman cabenya belum sembuh terkena kembali ya, apalagi di musim penghujan ini riskan. Kemarin ini hancur-hancuran, memang posisinya lagi turun hujan ya, hama juga banyak ya, terkena jamur ya. Kalau terkena jamur itu petani paling ampun ya, paling ampun dibandingkan dengan mungkin hama-hama ya. Kalau hama itu bisa dikendalikan sehari, 2 hari, 3 hari ya. Kalau jamur itu agak sedikit lambat pertumbuhan ketanamannya ya. Nah kita cek kali ini ya, bagaimana kita ciri-cirinya terkena tanaman terkena hama, terutamanya keriting ya. Selain cuaca itu adalah hama ya untuk pengganggu daripada tanaman cabai yang keriting. Nah di sini Mamang Tani menemukan hama ya, hama ulat ya. Nah ini hama ulat karena memang dekat tanaman rumput liar ya sebelahnya. Nah terlihat dari ada kotorannya ya. Nah ini untuk penanganan bisa menggunakan obat-obat yang sudah terlampir di video Mamang Tani, silahkan ya. Atau ada rekomendasi sendiri, silahkan. Mamang Tani tidak menganjurkan ya. Biasanya yang Mamang Tani pakai itu ya Abasel ya, Kurakron ya, dan sebagainya ya. Nah itu untuk keriting daunnya sendiri ya, kita kemarin pengaplikasian asam amino. Nah di sini asam amino itu fungsinya sebagai adaptasi lingkungan ya, mungkin karena cuaca ekstrim ya, terus supaya mempercepat pertumbuhan tunas ya seperti ini. Dan alhamdulillah tunasnya tumbuh ya. Cuman sekarang kendalanya adalah keriting ya, sudah spray asam amino 1 hari. Nah kita cek kali ini apakah ada
di pagi hari ini hama trip ya yang menyebabkan daun cabai bisa kuning-kuning bawahnya ya. Dan kita lihat ya, memang kalau untuk keriting itu condongnya ya, hamanya itu adalah tungau ya. Tungau biasanya ada di bawah daun ya. Nah, terlihat kalau di pagi hari itu ada, nah seperti ini tuh, ada lebih fokus ya, di sini ada. Di sini ada sedikit kecoklat-coklatan ya daunnya. Ini dimakan tungau ya, yang seperti ini, yang tengkurap ke bawah atau tengkurap ke bawah seperti ini ya. Daunnya tidak normal. Kita bukakan saja bawahnya, apakah ada hamanya atau tidak. Nah, di sini ada bekas tungau ya di sini ya. Kita cek kembali untuk beberapa sampel tanaman ya yang memang keriting parah ya. Nah, kemarin kita pengaplikasian asam amino, sekarang kita cek bagaimana nanti penanganan keriting daun ya. Kita cek kalau untuk tungau ya, kita di bawah ya. Kalau kutu kebul itu bisa terlihat putih ya. Nah, kutu kebul terus tungau ya, kita ceknya di bawah perdaunan ya. Tadi terlihat ada serangan daripada tungau ya di bawahnya ya, di sini ya. Terlihat ada sarangnya sedikit ya, atau bekas daripada tungau ya. Nah, di sini yang mengakibatkan tanaman daun cabenya itu keriting ya. Dan untuk pengecekan trip cukup mudah kalau trip ya. Kita di pagi hari kita ke tanaman, kita goyangkan saja pohonnya. Jika ada yang terbang, nah itu terkena trip ya. Tapi dengan catatan tanamannya ini sebenarnya lagi transisi pemulihan ya, jadi sangat berefek banyak ya. Nah, seperti ini sampai terlihat gosong ya. Nah, ini di bawahnya ini ada sedikit hama ya, hama tungau ya. Tuh terlihat putih-putih, agak sedikit kuning, bergerak ya. Nah, itu seperti kutu tungau ya. Kita cek kembali untuk sampel. Jadi nanti kita bisa simpulkan nanti kita akan pemberian insek apa setelah pengaplikasian seperti. Nah, terlihat ya, memang tadi goyangkan ada trip ya. Memang ini daunnya agak sedikit kuning ya. Tuh terbang ya, bisa fokus. Nah, ini yang menyebabkan daun keriting ya. Kalau untuk daun sampai gosong tidak sampai bertunas kembali itu biasanya tungau ya. Nah, seperti ini riskan sekali ya kalau dalam masa pemulihan ya. Nah, seperti ini kita goyangkan. Tuh sudah ada. Karena apa, ini tidak habis-habis karena memang lahan di sebelah itu tidak ditanami apa-apa ya, jadi rumput ilalang saja. Nah, seperti ini kita goyangkan. Nah, sampai ada belalang ya. Nah, di sini kita cek ya. Ngeceknya bagaimana di bawah perdaunan ya. Sebenarnya yang normal itu daun besar-besar ya. Kita sampel saja. Ini adalah daun yang paling kecil harusnya ya. Tapi ini yang malah jadi paling besar sekarang karena memang tanamannya tidak sehat ya. Diserang hama ya, baru penyembuhan daripada terserang jamur ya. Nah, sudah berbunga ya. Tuh tripnya banyak ya, sudah mulai banyak lagi. Nah, itu catatan untuk asam amino itu. Setelah pemberian asam amino itu kita cek ya. Kalau untuk hasilnya mungkin tidak instan seperti kita memakan garam ya, bakal langsung terlihat. Tapi beberapa hari ke depan seperti ini ada yang pulih juga ya. Kemarin itu sudah tumbuh, ini tadinya rontok semua daunnya, sekarang tumbuh. Tinggal keritingnya saja dispray asam amino, sudah mulai bagus kembali. Nah, cuman ini kendalanya ganti di hama trip beserta tungau ya. Teridentifikasi ya, apa cirinya? Nah, seperti ini. Agak sedikit hijaunya, agak sedikit kuning ya. Dari klorofilnya itu diserap ya. Nah, di belakang sini ada bekas
coklat kecoklatan ya. Nah, di sini bekas tungau ya, di sini terlihat ya, transparan ya jadinya. Nah, ini kita simpulkan terkena oleh hama keriting daun ya. Ini disebabkan oleh kutu-kutuan ya, sampai seperti ini yang parah ya. Tapi ada yang sembuh kemarin tanamannya, dan memang satu lagi penanganannya adalah di musim penghujan tanpa mulsa seperti ini adalah pemberian pupuk tabur yang Mamang Tani belum lakukan ya. Tadinya mau hari ini Mamang Tani lakukan, cuman berhubung ada kesibukan kita lewati dulu ya. Mungkin kemungkinan sore atau lusa ya. Nah, seperti ini untuk hama atau penyakit jamurnya sudah teratasi ya. Sedikit demi sedikit ya kita mengaplikasikan fungisida sistemik dan kontak beserta insek ya. Tapi sudah lumayan lama. Kalau di musim penghujan itu sangat riskan sekali ya. Nah, ini adalah pemulihan yang memang tanamannya cukup kuat ya. Sudah pulih, pemberian asam amino ya, 7 hari 8 hari sekarang ya, seperti ini. Nah, kita lihat di sini bawahnya cukup aman ya, karena memang tanamannya sudah cukup kuat ya dan subur ya. Mungkin di sini banyak terkandung unsur haranya ya yang bisa diserap. Tapi mengingat ke belakang yang masih seperti ini ya, ini riskan sekali ya. Kalau perdaunan seperti ini, tanamannya tua, riskan sekali. Kita dorong untuk pemberian insektisida supaya tanamannya tidak diganggu ya, atau teratasi hamanya ya. Terlihat di sini bekasnya ya, terlihat ya. Cirinya apa? Transparan ya, hijaunya transparan, habis klorofilnya ya, oleh trip ya, beserta ada bekas sarang kuning ya. Di sini bekas tempat tungau ya. Itu saja ya yang perlu diketahui, bagaimana kita mengidentifikasi terkena hama keriting daun, karena memang disebabkan oleh hama ya, bukan faktor cuaca ya. Itu saja yang mungkin bisa Mamang Tani berikan kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat, khususnya buat Mamang Tani, umumnya buat kawan-kawan. Tetap dukung terus channel Mamang Tani supaya lebih maju lagi dan berkembang dan memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari Mamang Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.